wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas besar PMB. Saya Sania Audora Sakila dengan NIM 607032500028 dan di sebelah saya Ruby Fernanda Joy Sirombing dengan NIM 607032500071. Saya Raisya Fi'amayla Yusuf dengan NIM 607032500019. Saya Nadia Farah dengan NIM 607032500002. berikut kami akan menjelaskan materi yang telah kami Diskusikan. Matiin dulu masih. Mulai dari identitas. TK Islam Diyaul Haq adalah perusahaan jasa pendidikan anak usia dini di Bandung yang didirikan tahun 2015, mengkhususkan diri pada pendidikan karakter dengan metode bermain sambil belajar, serta diferensiasi sebagai sekolah ramah anak, dan menerapkan kebijakan tanpa tunggu untuk melatih kemandirian anak. Dalam aspek SDM, sekolah menggunakan struktur organisasi fungsional yang sederhana dengan kepala sekolah sebagai pusat koordinasi, sebagai berfokus pada pengembangan guru melalui pembelajaran rutin dan dukungan melanjutkan studi. Rantai pasok jasa pendidikan diwujudkan melalui alur penyusunan jadwal yang menyenangkan dan penyiapan media belajar. Strategi sales dan marketing berpusat pada diferensi citra yang berhasil mencapai target, didukung oleh layanan berupa pelaporan perkembangan anak. Fungsi manajemen POAC diimplementasikan dengan perencanaan tahunan atau harian, perorganisasian tugas melalui rapat, pelaksanaan accounting dengan gaya kepemimpinan demokratis dan budaya kekeluargaan, serta pengawasan atau controlling langsung dan tidak langsung oleh kepala sekolah. Terakhir, sistem informasi manajemen atau SIM. Sekolah mengandalkan aplikasi pemerintah seperti Dapodik dan Herkas untuk administrasi data dan pelaporan anggaran. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang sumber daya manusia di TK Islam Diyaul Haq. TK Islam Diyaul Haq menerapkan struktur organisasi fungsional yang sederhana namun efektif, disesuaikan dengan jumlah sumber daya manusia yang masih terbatas, sehingga beberapa posisi dirangkap oleh satu individu. Kepala sekolah menjadi pusat koordinasi dalam menjalankan operasional hariannya, memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan lancar, serta menjalin menjalin komunikasi kepada orang tua, yayasan, dan vendor-vendor tertentu. Guru bertugas mengelola pembelajaran di kelas agar tetap kondusif, memberikan kenyamanan pada murid-muridnya, serta menjaga hubungan baik antara orang tua agar pembelajaran yang ada di sekolah itu tersampaikan di rumah. Lalu juga ada operator yang menjalankan tugas atau administratif seperti pengelolaan data siswa, dapodik, dan berkas bantuan pemerintah. Bendahara mengatur pemasukan dan pengeluaran sekolah. Sekretaris mengurusi administrasi, surat menyurat, dan informasi resmi melalui media sekolah. Dalam hal kualifikasi, guru diwajibkan memiliki pendidikan S1 PG PAUD serta memiliki kesiapan jiwa untuk mengajar dengan ikhlas. Operator dituntut menguasai teknologi karena seluruh data berbasis digital. Proses rekrutasi dilakukan melalui tahapan kebutuhan tenaga kerja, pembukaan lowongan dari media sosial, seleksi berkas, hingga orientasi karyawan baru. Latihan rutin diadakan 3 kali dalam setahun oleh Diknas bagi guru dan kepala sekolah dengan berfokus pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta sikap agar kualitas pembelajaran terus berkembang. Selanjutnya ada pengembangan pegawai juga menjadi perhatian besar, terlihat dari kebijakan yang memberikan izin bagi guru untuk melanjutkan pendidikan S1 PG PAUD serta mengikuti sertifikasi pendidik agar guru dapat mendapatkan standar profesional nasional. Sekolah memberikan perhatian berupa ucapan apresiasi di setiap harinya kepada guru serta bonus 2 kali dalam 1 tahun. Penilaian kinerja dilakukan setiap semester melalui supervisi yang mencakup persiapan pembelajaran, cara mengajar, kedisiplinan, dan interaksi dengan siswa.
Secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya manusia di TK Islam Dewa berjalan cukup baik. Meskipun jumlah tenaga kerja terbatas, pelatihan rutin, rotasi pengajar, dukungan lanjut studi, serta penilaian berkala menjadi upaya sekolah untuk meningkatkan kualitas, menjaga mutu layanan pendidikan bagi siswa. Sekian. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai supply chain. Supply chain adalah serangkaian proses dan aktivitas yang terintegrasi untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan menjalankan aliran barang, jasa, dan informasi dari tahap awal hingga tahap akhir. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk yang tersedia pada waktu yang tepat dan jumlah yang pas, serta dengan biaya yang optimal dan mencapai kepuasan pelanggan. Selanjutnya, rantai pasok hilir. Rantai pasok hilir pada TK ini bukan lagi berfokus pada bagaimana mendapatkan barang yang berkualitas, tetapi bagaimana cara menyalurkan produk atau jasa kepada siswa atau orang tua. Jadi, rantai pasok hulu adalah semua proses atau aktivitas yang berjalan sebelum barang atau jasa digunakan oleh sekolah. Rantai pasok hulu ini berfokus pada bagaimana cara mendapatkan kebutuhan awalnya. Misalkan, yang pertama, bagaimana cara mendapatkan guru yang berkualitas, bagaimana mencari vendor yang berkualitas, serta seragam yang baik, sampai menyediakan berbagai perlengkapan alat peraga. Di sini saya akan menjelaskan dari materi bab 4, yaitu sales and marketing. Yang pertama dari kegiatan sales. Kegiatan sales di sekolah PGTK Islam. Teman-teman baca ya. PGTK Islam Dewa. Ini Dia ulhak. Yang pertama dari kegiatan sales. Kegiatan sales di PGTK Islam Dewa yaitu memiliki kegiatan inti yaitu PPDB. PPDB ini menjadi kegiatan inti dari kegiatan sales untuk menjaga keberlangsungan operasional dari PGTK Islam Dewa. Dalam kegiatan sales, sekolah menekankan customer service dan juga emotional selling untuk membangun rasa aman dan juga kepercayaan orang tua. Yang kedua ada dari kegiatan marketing. Yang pertama yaitu marketing mix yang terdiri dari 4 unsur, yaitu place, product, promotion, dan juga price. Yang kedua ada segmentasi pasar yang didasarkan pada segmentasi demografis dan juga geografis. Yang ketiga ada evaluasi pemasaran yang dilakukan oleh PGTK Islam Dewa. Yang keempat ada perencanaan yang dilakukan dalam jangka panjang dan juga jangka pendek. Udah. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 6, yaitu organizing. Yang pertama, entitas yang terlibat. Nah, dalam PGTK Islam Dewa, struktur organisasi yang digunakan adalah struktur organisasi fungsional dengan entitas yang terlibat terdiri dari kepala sekolah, sekretaris, bendahara, guru, dan juga operator. Lalu ada kegiatan organizing. Pengorganisasian mencakup penyusunan jadwal pembelajaran di sekolah dan juga pembagian tugas guru serta pengelolaan administrasi sekolah. Mekanisme pendelegasian wewenang di sekolah dilakukan agar seluruh pekerjaan yang dapat ditangani secara efektif dan juga berjalan dengan lancar, mulai dari kepala sekolah, bendahara, sekretaris, dan juga operator serta guru yang ada di PGTK Islam Dewa. Selanjutnya, planning. 5.1 entitas yang terlibat. Kepala sekolah bekerja sama dengan tim manajemen untuk memperjelas arah strategis dalam jangka pendek dan panjang. Ketika penulis mewawancarai kepada narasumber, ia mengatakan sekolah tidak terlalu terpaku kepada strategis jangka pendek maupun jangka panjang, karena sekolah mengikuti alur perjalanan. Kegiatan perencanaan merupakan proses yang terstruktur dan komprehensif, dimulai dengan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran. Kepala yayasan dan kepala sekolah sebagai pemilik dan pemimpin memainkan peran kunci dalam menginisiasi dan mengarahkan kegiatan perencanaan ini. Selanjutnya, 5.2 kegiatan planning. Rencana kerja juga bisa berupa pembelajaran yang akan dilaksanakan di semester selanjutnya dan melakukan evaluasi dari semester sebelumnya dan membuat pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan atau menggabungkan siswa dan siswi yang ada di sekolah.
Rencana anggaran biasanya sekolah mengadakan rapat membahas anggaran yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun. Biasanya rapat tersebut dimulai dari awal tahun dan akhir tahun. Dan yang terakhir, contoh target sesuai prinsip SMART, yaitu spesifik menetapkan target meningkatkan pembelajaran terhadap siswa dan siswi. Measurable menggunakan metode pembelajaran seperti bermain sambil belajar dan guru menganalisis perkembangan yang terjadi. Available setiap hari menggunakan metode pembelajaran yang berbeda agar siswa dan siswi tidak merasa bosan untuk sekolah dan lebih semangat untuk sekolah. Relevan meningkatkan kemampuan belajar siswa dan siswi untuk senantiasa sering belajar walaupun itu bermain. Diharapkan siswa dan siswi bermain sambil mendapatkan ilmu yang banyak dalam bermain tersebut. Available batas waktu selama 1 semester dan menganalisis apa yang kurang untuk semester selanjutnya. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas bab evaluating pada penelitian kita. Jadi, kepala sekolah TK Diaul Haq adalah pemimpin yang bertugas untuk mengatur, melaksanakan, menggerakkan, mengarahkan, serta memotivasi seluruh staf sekolah. Dan dalam pelaksanaannya, kepala sekolah melakukan rapat rutin, terus kegiatan sosialisasi, konsultasi, serta keterlibatan dalam organisasi pertemuan antara orang tua dan guru. Dan untuk kepemimpinannya dan koordinasi, gaya kepemimpinan kepala sekolah itu tidak otoriter sehingga menciptakan suasana kerja yang nyaman. Komunikasinya juga bagus dan serta pengambilan keputusannya juga bijak dan dipertimbangkan dengan musyawarah. Dan untuk meningkatkan semangat kerja, perlu adanya motivasi yang diberikan kepala sekolah, yaitu motivasi positif, yaitu memberi afirmasi, misalnya kayak pekerjaannya bagus, terus apresiasi, pemberian gaji dan bonus. Lalu untuk motivasi negatifnya, itu terdapat teguran atau peringatan jika tidak sesuai dengan prosedur sekolah. Dan dampak evaluating ini sangat berpengaruh untuk menciptakan kerja yang kondusif serta meningkatkan semangat guru dan membuat mereka lebih betah serta jarang mengundurkan diri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai controlling. Controlling dalam bahasa Indonesia berarti pengendalian. Pengendalian dalam manajemen merupakan sistem atau sebuah usaha dari manajemen untuk mencapai tujuan dengan membandingkan kinerja dengan rencana awal dan kemudian melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap perbedaan penting dari kedua sistem. Selanjutnya, tujuan controlling. Proses pengawasan adalah kegiatan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan atau kegiatan yang dirancang dari awal sudah berjalan sesuai rencana. Pengawasan itu seperti langkah untuk ngecek sesuatu sudah dilakukan dengan benar, tepat, dan sesuai standar yang sudah dibuat pada sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas sistem informasi manajemen pada TK Diaul Haq. Jadi TK Diaul Haq ini belum menggunakan aplikasi khusus, tapi menggunakan aplikasi WhatsApp dan Instagram untuk komunikasi secara daring untuk orang tua maupun guru, dan Instagram untuk informasi publikasi. Dan untuk aplikasi kepada pemerintah dan data sekolah itu menggunakan aplikasi Dapodik dan Arkas. Untuk penggunaannya, TK Diaul Haq ini menggunakan operator untuk mengelola data. Guru memberikan data-data siswa dan kepala sekolah sebagai monitornya. Dan berikut ini adalah dampak positif dan negatif. Jadi dampak positifnya adalah mempermudah pengelolaan administrasi sekolah, mempercepat proses pendataan, dan data lebih akurat. Sedangkan dampak negatifnya terdapat gangguan server yang menyebabkan proses input atau sinkronisasi data tertunda, serta ketergantungan pada hardware atau
server pusat yang membuat aplikasi tidak selalu stabil.